Apa itu khilafiyah? Jadi MC-nya agak payah bilang khilafiyah. 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 Apa itu khilafiyah? Ada yang tahu? Dapat 10.000. Bawa duit enggak ya? Dapat. Durian enggak dapat dah tu. Khilafiyah. Ada kitab yang berjudul Libayani Syafi'i fi Mafahimil Khilafiyah. Keterangan dari Imam Syafi'i tentang pemahaman khilafiyah. Jadi semua ulama itu banyak sebenarnya. Tapi kalau kita ambil 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu berbeda juga dalam masalah syariat atau masalah fikih Islam. Tidak sama semua. Jadi kalau ada ustadz ini kok gini ya, ustadz itu kok gitu ya, ustazah itu kok gitu ya Pak Haji, ustazah itu Bu Haja gitu, itu kok gitu. Itu biasa. Yang tidak biasa itu meninggalkan hal-hal yang fardu atau wajib. Kalau masih hukumnya sunnah, kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa, banyaklah khilafiyah atau banyaklah perbedaan. Makanya khilafiyah ini berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu, khilaf yang maknanya berbeda. Kalau subuh di sini pakai kunut enggak Pak Imam? Tiap hari? Tiap subuh pakai kunut? Kadang-kadang? Kadang lain, kadang enggak. Boleh enggak itu Bu? Kadang subuh pakai kunut, kadang enggak. Boleh enggak itu? Boleh. Pernah enggak sholat di tempat masjid yang enggak ada pernah pakai kunut? Pernah enggak? Di masjid mana? Muhammadiyah misalnya. Di masjid mana lagi? Masjid di Pandau, masjid di Abu Darda. Di mana lagi? Tempat kain. Ya boleh aja kita sholat subuh, mana kita tahu kita jalan-jalan kan sholat subuh. Kok nggak pakai kunut? Boleh enggak itu? Boleh enggak? Nah, ini saya bilang, makanya saya pernah bilang, kalau di sebuah masjid itu setiap subuh dia kunut, sekali-kali janganlah. Sekali-kali. Oh Pak Ustaz nih aliran apa nih? Orang dah bagus pakai kunut tiap subuh, nih dibilangnya sekali-kali janganlah. Saya punya dalil, saya belajarnya benar, saya serius belajar. Saya belajar di Gontor dulu. Saya juga belajar dulu di pesantren Babu Salam. Juga banyak belajar dari guru-guru. Jadi kenapa tidak boleh setiap kali kunut, setiap kali kunut? Kenapa enggak boleh? Coba saya tanya. Kenapa enggak boleh terus subuh itu pakai kunut? Kenapa enggak boleh? Nanti dia menjadi kalau udah wajib, bila dikerjakan pahala, bila ditinggalkan. Makanya dikatakan oleh ulama, namanya Maimun Zubair almarhum rahimahullah, ijabu ma lam yajib, janganlah mewajibkan yang tidak wajib.
Ya, yang tidak wajib jangan dijadikan status hukum fikih wajib, supaya dia tidak menjadi wajib sekali-kali kita tinggalkan. Tapi kalau kami tidak mau, Pak Ustaz, kami tidak kompak kayak gitu, ya udah kompak lah. Saya kan cuma mengusulkan supaya yang sunnah hukumnya sunnah, artinya apa? Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan apa? Tak apa-apa. Ini yang harus banyak saya terangkan terus. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Oh, ini kebiasaan kami, Pak Ustadz. Kebiasaan bukan hukum. Islam tuh hukumnya 5. Apa itu? Wajib. Apa lagi? Sunnah. Apa lagi? Haram. Apa lagi? Makruh. Apa lagi? Mubah. Tambah lagi kebiasaan. Wah, enggak boleh. 6 jadinya hukum. Paham? Dan tapi saya supaya adil, supaya bijaksana, saya bilang kepada masjid-masjid tadi yang enggak pernah kunut. Hai masjid-masjid yang enggak pernah kunut di Pekanbaru, di Riau, di mana-mana, tolonglah sekali pakai kunut. Oke, mana nih kami dari guru-guru kami, dari ustadz kami, enggak ada kunut itu. Tolong pakai, aku bilang. Kenapa tadi? Karena itu hukumnya sunnah. Bila kalian kerjakan dapat pahala enggak? Ini kok kalian tinggalkan terus? Sekali-kali kalian pakai, yang sering-sering pakai sekali-kali kalian tinggal, supaya tidak jatuh hukumnya wah, kalau kayak gini cerdas umat Islam. Jadi tidak keras menentu. Banyak orang keras tidak menentu, tidak tahu hukum ilmu fikih. Entah wajib, entah sunnah, entah haram, entah makruh, entah mubah. Yang penting kami dari nenek moyang gitu. Nenek moyang bisa betul, bisa sah. Paham? Makanya Rasulullah, Nabi yang aslinya, kita kan ini berinduk kepada Nabi nih, Nabi Muhammad. Qanata ahyanan wa taroka ahyanan. Ini dalilnya. Kadang-kadang Nabi itu kunut, kadangkala tinggalkan kunut. Jadi ada orang yang tidak mau kunut pakai dalil taroka ahyanan. Yang setiap kali subuh pakai kunut, pakai qanata ahyanan. Yang lebih baik kadang dibuat, kadang tidak dibuat. Jangan semuanya dibuat, jangan semuanya tidak dibuat. Nah, ini baru bagus ilmu fikihnya, luas.